kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wajir selaku Wakil Kepala Sekolah dalam bidang kurikulum. Yang saya hormati rekan-rekan CGP dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan izin-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam hal memaparkan atau menyampaikan diseminasi budaya positif terkait dengan tugas kami para CGP tentang aksi nyata. Belajar tentang budaya positif. Sebelum kami masuk pada hukuman, penghargaan, yang seperti itu kan. Nah, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya anak-anak itu mereka memiliki 5 kebutuhan yang harus terpenuhi sebelum mereka bisa belajar dulu. Mungkin ini anak-anak ada masalah di rumah, dia ingin diperhatikan, anak-anak yang ingin diperhatikan. Tahu dulu kebutuhan anak ini sudah terpenuhi atau tidak. Kalau istilahnya Maslow before Bloom. Jadi ada satu materi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yakni posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru dalam membina dan mendidik peserta didik atau murid di dalam kelas. Jadi kita kembali dulu di pengertian dari kontrol itu apa itu. Jadi kontrol itu adalah pengawasan, kalau menurut kamus, pengawasan, pengendalian, bagaimana kita mengendalikan anak, bagaimana kita mengawasi sehingga anak itu bisa berkembang secara maksimal atau optimal. Ya, jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang saya lihat ada 5. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Rata-rata itu terjadi di sekolah. Jadi bukan hanya kamu saja, di situ menstabilkan identitas. Bukan kamu saja yang terlambat hari ini, Nova. Ada banyak, tapi ibu ingin kamu merubahnya. Kemudian tanya lagi, masuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira kamu itu, kira-kira apa yang kamu lakukan ini salah atau tidak? Siap salah, Bu. Jadi bertanya kembali apakah yang dilakukan ini salah. Yang ketiga adalah menanyakan, meyakinkan kelas. Di sini bukan meyakinkan kelas yang di dalam. Maksudnya adalah kesepakatan apa yang telah dibuat. Jadi kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi, solusi apa yang harus kamu buat, seperti ini, menanyakan kelas. Jadi dia akan bercerita, oh ya Bu, saya tidak akan main game lagi, kemudian saya akan meminta tolong pada orang tua saya untuk dibangunkan lebih awal. Jadi ini adalah penerapan segitiga restitusi, di mana kita sebagai posisi kontrol yang manajer. Ya? Soal harus ada penghargaan, itu intinya. Kemudian yang kedua, jadi kita harus memposisikan diri seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ramla. Jadi yang dianjurkan di 5 posisi kontrol ini kita harus sebagai manajer. Jadi jangan sebagai teman boleh, tapi implikasinya kita akan dipandang remeh. Jadi dipandang enteng oleh siswa. Kalau kita posisi kita sebagai teman, jadi kita dianjurkan posisi kita sebagai manajer. Jadi saya sebagai manajer kita akan berikan penerapan segitiga restitusi. Jadi seperti itu materi kami budaya positif. Barangkali sebelum saya tutup, kira-kira dari Bapak Ibu ada hal yang perlu dipertanyakan